Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa semester 3 yang saya hormati dan saya sayangi. Baik, di pertemuan kali ini yaitu pertemuan 9, kita akan melanjutkan bab dari pembahasan materi yang kemarin, yaitu pengelolaan alat input output yang ketiga. Jadi yang kemarin itu bagian kedua, sekarang kita akan memasuki ke bagian yang ketiga, yaitu bagian yang terakhir. Baik, langsung saja silakan disimak di materi di samping. Pengelolaan alat input output bagian ketiga. Nah, kemarin kita terakhir membahas di printer ya kalau nggak salah ya, di bagian yang kedua. Nah, sekarang kita menuju ke monitor. Oke, baik, kita menuju ke monitor. Fungsi monitor tampilan pada komputer digunakan untuk menampilkan isi memori ke layar. Jadi yang kita lihat itu adalah isi dari memori di dalam komputer. Monitor tampilan terdiri atas beberapa bentuk yang mencakup. Yang pertama adalah tabung sinar katoda atau CRT, biasanya disebut monitor tabung. Oke. Kedua yaitu LCD, Liquid Crystal Display, ya, LCD ya, Liquid Crystal Display. Kemudian ada lagi plasma, itu nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua kita menuju ke piksel dan layar. Tampilan pada monitor terdiri atas titik-titik yang dikenal sebagai piksel. Nah, banyaknya piksel pada lebar kali tinggi itu mencakup jenis-jenis dari monitor tersebut. Misalnya, ada monitor dengan tipe VGA, di mana dia mempunyai 600 kali 480 piksel. Jadi panjangnya itu 640 piksel, 640 titik, dan tingginya itu adalah 480 piksel. Kemudian ada monitor XGA mempunyai resolusi 1024 kali 768 piksel. Kemudian ada XVGA, ada UXVGA, KeyXVGA, WXGA, dan lain sebagainya. Dan yang paling terbaru ini adalah 8K atau 8K. Nah, di atasnya 4K. Seperti itu. Jadi kalau 4K itu kira-kira berapa ya? Saya lupa. 2 kali 2000 berapa kali berapa gitu. Nanti ya bisa dilihat di Google. Oke, jadi yang paling terbaru adalah ini, resolusi 8K. Nah, ukuran pada layar tabung sinar katoda adalah sebagai berikut. Nah, misalnya 19 in itu antara kanan diagonalnya. Nah, jadi diagonalnya itu adalah 9 inch. Jadi kalau misalnya kamu atau mempunyai monitor tabung seperti ini. Nah, monitor tabung ini dengan ukuran 19 in. Nah, jadi kalau 19 in dari monitor tabung itu diukur dari luarnya. Nah, ini ukurannya luarnya. Berbeda kalau kamu memiliki ukuran layar LCD, mempunyai monitor LCD 19 inch. Nah, kalau 19 inch pada LCD itu diukur di dalamnya ini, mulai asli layarnya. Jadi bukan dengan bingkainya, tapi asli layarnya, seperti itu. Hubungannya dengan komputer. Monitor tampilan terhubung dengan kartu grafik atau graphic card pada komputer. Jadi ketika dicolokkan ke dalam komputer itu harus ada graphic cardnya, maksudnya itu ada graphic controllernya yang untuk menampilkan isi memori di dalam komputer. Di dalam kartu grafik biasanya terdapat dua macam penghubung, yakni penghubung ke tabung sinar katoda atau ke LCD dan penghubung ke bukan LCD, CRT maksud saya. Kemudian ada penghubung ke LCD. Nah, ini misalnya contoh dari graphic card ya, biasanya ini dipasang tambahan di belakang monitor. Jadi gimana ya, kalau di dalam motherboard itu sebenarnya sudah ada penghubung langsung ke monitor, tapi juga disebut dengan graphic card, tapi istilahnya masih tanam, jadi sudah tertanam di dalam motherboard atau onboard lah, seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan, ini kan contoh dari graphic card yang eksternal atau ditancapkan di dalam motherboardnya. Nah, ini tancapannya. Ini ada memorinya, jadi ada chipset
terdiri dari beberapa memori. Kemudian ada prosesor heatsink atau pendingin dari prosesor, kemudian ada prosesor fan atau kipas prosesornya, dan ada motherboard connection. Jadi motherboard connection ini digunakan untuk menancapkan ke dalam motherboard komputernya. Hubungan dengan memori. Isi setiap pixel ditentukan oleh isi di alamat memori. Pada monitor monokrom atau satu warna, isi setiap pixel ditentukan oleh isi satu alamat memori saja. Jadi kalau monokrom itu satu alamat memori. Pada monitor dua warna, isi setiap pixel ditentukan oleh dua alamat memori. Satu alamat untuk latar depan dan satu alamat untuk latar belakang. Untuk menampilkan sesuatu pada pixel tertentu, alamat memori pada pixel itu dimuat dengan sesuatu. Jadi ketika menampilkan alamat itu juga harus dimuat pada sesuatu. Nah, itu. Nah, bit dan warna. Banyaknya bit pada pixel menentukan banyaknya warna yang ditampilkan. Kalau ada monitor mempunyai bit depth atau kedalaman bitnya itu hanya satu, maka banyak warna yang dimiliki adalah dua, yaitu hitam dan putih, seperti itu. Kemudian kalau ada monitor dengan kedalaman bitnya 2, dia memiliki 4 warna. Kalau mempunyai 4 kedalaman bitnya, dia memiliki 16 warna. Sampai 32 bit dia memiliki 16.777.216 warna, true color dan alpha channel. Tuh. Tabung sinar katoda. Nah, kita menuju ke jenis-jenis dari monitor. Yang pertama adalah monitor tabung sinar katoda atau CRT, cathode ray tube. Bentuknya berbentuk tabung dengan elektron, dipercepat dengan menabrak sisi tabung atau layar yang mengandung zat fosforesensi. Tabrakan ini menimbulkan cahaya. Nah, ini adalah dalamnya tabung. Nah, di mana dalamnya tabung ini setiap pixelnya ini ada tabrakan cahaya. Kemudian raster, sinar elektron yang mengenai sisi tabung bergerak dari kiri ke kanan sambil bergerak ke bawah membentuk suatu raster. Jadi raster itu contohnya apa ya? Kalau kalian itu ngerekam layar monitor, itu mesti ada garis-garisnya ke bawah. Nah gitu, itu namanya raster. Nah gitu, jadi raster itu berbentuk sudut yang dari kiri ke kanan terus menuju dari atas ke bawah. Kecepatan penyegaran berupa banyaknya kali citra. Kecepatan penyegaran itu merupakan banyaknya citra lengkap dalam 1 detik. Ya, berapa kali citra itu dapat dilengkapi dalam 1 detik. Maksudnya dapat dilengkapi itu misalnya ada citra RGB. Nah, dalam 1 detik itu dia bisa melengkapi semuanya, warna mulai dari red, green, dan blue. Itu dalam 1 detik itu dia bisa melengkapi berapa kali. Nah, cukup cepat agar tidak tampak berkedip. Jadi kalau refresh rate-nya itu cepat, nah otomatis ketika direkam sama kamera yang memiliki perekaman yang tinggi, otomatis tidak bergelombang atau berkedip. Kerapatan titik dan penghubung analog. Makin rapat titik, makin jelas citra di layar monitor. Nah, ini ada dot pitch. Ini ada dot pitch juga ini. Nah, CRT bekerja dengan modus analog, sedangkan isi memori adalah digital. Kartu grafik dilengkapi dengan konverter digital ke analog. Jadi ditransferkan atau convert atau diterjemahkan melalui kartu grafik tersebut. Nah, itu tadi ada monitor tabung. Sekarang LCD, liquid crystal display. Nah, yang pertama menggunakan polarisasi cahaya. Cahaya berbentuk gelombang elektromagnetik. Pada cahaya biasa terdapat banyak bidang gelombang. Pada polarisasi hanya ada 1 bidang gelombang diperoleh melalui alat polarisasi. Jadi kalau cahaya biasa itu cahayanya menyebar kemana-mana, cuma bisa banyak gelombang. Nah, kemudian ada alat polarisasi yang menjadikan cahaya biasa tersebut bisa satu arah saja, seperti itu. Jadi 1 gelombang saja maksudnya. Nah, kristal cair, liquid kristal. Susunan kristal pada liquid kristal itu seperti ini. Ini
jika tidak dialiri arus listrik, itu akan seperti itu. Karena cair, sumbu kristal dapat berubah jika melalui alur arus listrik. Nah, ini misalnya ada cahaya, kemudian ini ada alat polarisasi, kemudian ini adalah cahaya tidak lewat LCD, ini adalah cairannya tadi. Nah, ini kalau misalnya tidak dialiri arus listrik, ini cahayanya berantakan atau pokoknya tidak teratur. Kemudian ketika dialiri arus listrik, maka cahayanya akan seperti ini. Nah, cahayanya akan berubah seperti ini, maka dia menampilkan beberapa cahaya yang sudah terjemahkan oleh alat polarisasi tersebut. Karakteristik LCD itu yang pertama adalah digital video interface. LCD bekerja secara digital sehingga tidak perlu konverter seperti itu. Jadi ketika dicolokkan ke dalam motherboard itu dia tidak ada proses penerjemahan. Maksudnya itu tidak ada proses dari digital dari analog ke digital, tidak ada. Seperti itu. Kecerahan citra biasanya antara 250 sampai 350 CD per meter kubik. Nah, untuk film sekitar 500 CD per meter kubik. Rasio kontrasnya adalah 450:1 sampai 600:1. Kecepatan penyegaran itu lebih cepat, maka lebih baik diperlukan oleh LCD tersebut. Metrik. Nah, ada metrik pasif dan metrik aktif. Metrik aktif itu adalah TFT, itu jenis LCD, yaitu TFT, Thin Film Transistor adalah metrik aktif, terdiri atas transistor dan kapasitor kecil-kecil. Daya pada baris terus ada, dan daya pada lajur menentukan piksel mana yang aktif. Kapasitor menyimpan muatan listrik sampai penyegaran berikutnya. Kebanyakan LCD adalah metrik aktif, seperti itu. Nah, ada pula metrik pasif, yaitu menggunakan kisi-kisi logam untuk menghidupkan pikselnya. Terlalu mahal dan lambat, maka jarang dipakai. Yang selanjutnya adalah monitor plasma. Tabung dihembuskan sehingga tinggal sedikit sekali gas. Karena sedikit, molekul gas terpecah menjadi ion positif dan elektron. Campuran ini dikenal sebagai adalah plasma. Dalam tabung dipasang kisi-kisi konduktor. Ini contohnya kisi-kisi konduktor. Ada listrik. Plasma di titik ini akan bercahaya. Jadi setiap ada kisi-kisi konduktor yang berpotongan antara kisi-kisi konduktor vertikal dan horizontal, ketika dialiri arus listrik, maka plasma di titik yang perpotongan ini akan bercahaya seperti itu. Layar tampilan. Jadi layar sebagai jendela. Layar tampilan merupakan jendela memori. Sebagian isi memori ditampilkan di layar. Nah, seperti itu. Isi layar dapat digeser ke bagian lain. Isi memori atau isi layar dapat diganti dengan bagian lain di isi memori. Maksudnya ketika kita menampilkan sesuatu di layar, otomatis kita itu melihatnya di dalam memori. Jika memori berubah, otomatis tampilan juga akan berubah. Karakteristik layar. Di layar terdapat pandu atau kursor untuk menentukan letak layar ketika dimasukkan, ketika ada inputan. Layar dapat ditulis melalui masukan pada tulisan atau pandu dapat bergeser, menyisip tulisan, mengganti tulisan, dan menghapus tulisan. Terdapat berbagai gerakan pandu atau gerakan kursor. Nah, kursor dapat bergerak ke atas, kiri, bawah, kanan, samping, serong, dan sebagainya. Juga bisa bergerak selangkah, sekata, langsung ke ujung layar, dan langsung ke ujung naskah. Nah, bentuk tampilannya itu ada aksara itu ya huruf tersebut, ada huruf, ada angka, kemudian ada grafik itu berupa garis, kemudian ada titik, kemudian ada peta bit, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik user interface, yaitu adalah seluruh tampilan yang berbentuk grafik, biasanya adalah grafik petabit. Jadi seluruh tampilan yang ada pada layar itu merupakan user interface, grafik user interface. Nah, itu tadi monitor. Sekarang kita menuju ke pencetak. Oh, kemarin itu ternyata bab kedua kita sampai di scanner, bukan printer. Nah, seperti itu. Nah, oke. Baik, setelah ini kita menuju ke pencetak, di mana fungsi dan jenisnya
pencetak itu fungsinya adalah mencetak bahan yang disimpan di dalam memori ke atas kertas atau sejenisnya. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu di dalam komputer, otomatis tersimpan di dalam memori. Nah, untuk menampilkan isi dari memori tersebut ke dalam kertas, suatu kertas, maka kita membutuhkan alat pencetak ini, yaitu printer. Biasanya cetakan berupa tulisan atau gambar. Cetakan terjadi pada ukuran kertas tertentu dengan kecepatan cetak tertentu juga. Cetakan dapat berlangsung aksara demi aksara, baris demi baris, atau halaman demi halaman. Jenis pencetak. Nah, secara garis besar itu hanya ada dua jenis pencetak, yaitu pencetak berbenturan atau benturan atau dot metrik. Biasanya printer yang suaranya kencang kayak itu, nah kayak gitu, itu merupakan printer berbenturan atau benturan dot metrik. Kemudian ada pencetak bukan benturan, yaitu inkjet, seperti itu. Nah, jadi ada printer inkjet. Pada pencetak benturan, kertas dibentur dari seberang pita tinta, biasanya terdiri atas ada pencetak desibil, ada dot metrik, dan ada pita aksara. Itu nanti akan dijelaskan setelah ini. Pada pencetak bukan benturan atau inkjet, biasanya yang bukan bentuknya benturan itu ada, contohnya adalah inkjet, ada laser, dan ada panas, yaitu thermal atau thermal. Tuh. Kita menuju ke pencetak benturan yang pertama, yaitu pencetak atau printer desibil. Pada pencetak desibil terdapat roda dengan kelopak huruf. Jadi ada roda, kelopaknya itu ada beberapa macam huruf. Nah, roda diputar sampai aksara yang akan dicetak terdapat alat pemukul. Jadi rodanya itu muter, ya, misalnya ada muter sampai menuju ke huruf A. Setelah huruf A, rodanya itu dipukul, dek gini, dek. Nah, jadi ada roda dipukul gini, dek, huruf A nya dipukul, dek. Nah, ketika dipukul otomatis nanti ngeplat di sininya, di baliknya itu ngeplat di kertas. Nah, ketika dipukul, aksara itu mengenai pita tinta dan kertas sehingga tercetak aksara itu, seperti itu. Oke, jenis aksara sudah tertentu, yakni jenis aksara yang terdapat pada kelopak. Jadi aksaranya atau huruf-hurufnya ya yang ada di kelopak tersebut atau di desibil tersebut. Jadi tidak bisa lebih. Kalau misalnya kita pengen tanda atau simbol yang lain yang tidak tertera di desibil tersebut, kita tidak bisa menggunakannya. Nah, ini contohnya adalah kelopak aksara desibilnya. Jadi muter, ini adalah desibilnya, terus ini adalah kelopaknya. Kelopaknya berupa huruf-huruf, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pencetak dot metrik. Pada pencetak dot metrik terdapat sejumlah jarum yang ketika bergerak maju akan memukul pita tinta dan kertas. Cetakan setiap jarum berbentuk satu titik. Kombinasi jarum menyebabkan titik itu berbentuk aksara atau gambar. Nah, misalnya contohnya huruf E nih. Huruf ini terdiri dari beberapa titik. Nah, jadi fungsinya dari dot metrik itu adalah ada alat memukul kecil, ya, kayak ya sebesar jarum seperti itu. Nah, itu memukul di antara kertas dan bukan di antara, di depannya tinta atau pita tinta dan kertas. Ketika dot metrik ini membentuk sebuah kombinasi huruf A, maka yang di kertas itu akan muncul huruf A, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pencetak inkjet. Nah, menyemprotkan titik tinta ke kertas melalui cartridge. Nah, ini contohnya cartridge. Otomatis kalian sudah pernah mengetahui. Ukuran tinta kecil sekali, biasanya di antara 50 sampai 60 mikron. Jadi ketika disemburkan itu inkjet, itu bentuknya kecil sekali. Ya menyemprotkan gitu, tapi bentuknya kecil. Cartridge tinta terpasang di pencetaknya. Ini udah terpasang. Ini cartridge-nya. Ini mata cartridge-nya. Kertas lewat di bawah cartridge yang menyemprotkan titik-titik tinta, semprotkan. Nah, pada penyemprotan itu sudah berupa sudah berupa huruf. Misalnya A ya A, ya gitu, seperti itu. Cara menyemprotkan tinta itu caranya seperti ini. Cara gelembung panas yang pertama, resistor kecil memanaskan tinta sehingga menjadi gelembung yang didorong keluar oleh nozzle.
dari nozzle maksudnya. Gelembung terdorong ke atas dan pecah sehingga terjadi titik di kertas. Ketika gelembung pecah, terjadi hampa sehingga muncul gelembung baru di nozzle. Pencetak dapat memiliki 300 sampai 600 nozzle yang dapat menyemprotkan titik sekaligus. Nah, nozzle itu adalah titik-titik di bawah cartridge seperti itu. Cara ini digunakan oleh pencetak Canon dan HP, Hewlett Packard seperti itu. Kemudian ada cara yang lainnya yaitu cara piezoelectric. Nah, di belakang tempat tintanya terdapat nozzle yang berupa kristal. Dengan muatan listrik kecil, kristal itu bergetar, gitu. Pada saat bergetar ke dalam, setitik tinta keluar dari nozzle dan titik tinta itu mengenai kertas. Pada saat bergetar keluar, maka tinta disedot ke tempat tinta pada nozzle dan siap keluar. Cara ini digunakan pada pencetak Epson. Nah, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengendali atau controller. Pencetakan melibatkan banyak kegiatan, meliputi gerakan kertas, kecepatan kertas, dan sebagainya. Berbagai kegiatan ini diatur oleh pengendali atau controller yang terdiri atas rangkaian dengan prosesor. Ini contohnya controllernya dari sebuah printer seperti itu. Jadi yang mengatur gerakan kertasnya, mengatur geser-gesernya cartridge-nya itu diatur oleh controller ini. Kemudian ada memori penampung atau buffer untuk menampung memori yang akan dicetak. Jadi ketika kita mencetak sebanyak beberapa lembar, maka yang dicetak adalah satu persatu. Jadi bukan langsung semuanya beberapa lembar akan dicetak. Yang selanjutnya adalah pencetak laserjet. Nah, fungsinya mencetak bahan dari memori ke atas kertas melalui sistem optik dan listrik. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Fotoreseptor berbentuk drum terbuat dari bahan fotokonduktif yang muatan listriknya dapat diberi muatan negatif oleh cahaya. Mula-mula fotoreseptor diberikan muatan listrik positif atau negatif boleh dipilih. Misalnya kalau dia menggunakan negatif ya negatif, positif ya positif. Kemudian isi memori yang mau dicetak dirubah menjadi cahaya serta menyinari fotoreseptor tersebut sehingga bagian terang banyak kehilangan muatan listrik seperti itu. Jadi ketika drum itu disinari diberi arus muatan positif. Nah, ketika digunakan dicetak cahaya menyinari di drum tersebut itu yang tidak tersinari atau yang tidak istilahnya yang bagian terangnya yang tidak tersinari, yang tidak tercover oleh sinar tersebut itu akan kehilangan muatan listrik seperti itu. Dengan demikian, fotoreseptor terdapat gambar listrik negatif dari bahan cetakannya. Karena cahaya berasal dari tulisan, maka tulisan menjadi negatif. Hal yang sama terjadi pada gambar atau gambar gelap menjadi negatif. Selanjutnya, tuner diberi muatan positif dan dilabur ke fotoreseptor. Makin negatif bagian fotoreseptor, makin banyak tuner yang melekat. Seperti itu. Jadi ketika drum itu memiliki arus positif, maka tuner atau bubuk tinta itu dialiri arus negatif sehingga yang menempel itu adalah hanya yang negatif saja. Nah, selain yang ada di positif itu tidak akan menempel. Kemudian kertas diberi muatan negatif yang kuat dan dilewatkan ke fotoreseptor sehingga tuner pindah dari fotoreseptor dan ke kertas seperti itu. Jadi ketika dari drum itu bermuatan positif, kertas dikasih muatan negatif yang kuat. Jadi yang ada di drum itu nanti menempel di kertas tersebut. Tuner terdiri atas bubuk plastik dicampur zat warna. Nah, itu adalah sistem kerja dari printer. Nah, selanjutnya kita menuju ke modem. Nah, modem adalah singkatan dari modulasi demodulasi. Jadi modulasi yang dimodulasikan. Nah, modem digunakan untuk menghubungkan komputer melalui jaringan telepon. Seperti ini. Ini adalah komputer, ini adalah modem. Nah, adalah telepon network, modem juga. Kemudian ada terminal seperti itu. Ada modem dalam komputer internal dan ada modem di luar eksternal di luar komputer atau eksternal.
Telepon menyalurkan sinyal suara melalui gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu. Komputer memiliki informasi berbentuk 0 dan 1 dan informasi tersebut disalurkan melalui jaringan telepon. Modulasi adalah mengubah sinyal-sinyal teleponi sesuai dengan sinyal komputer lalu dikirim. Nah, modulasi pertama. Demodulasi adalah mengambil kembali sinyal komputer dari sinyal teleponi yang diterima. Nah, seperti itu. Jadi setelah sinyal atau data dari komputer itu masuk ke dalam sinyal teleponi, itu berbentuk sinyal teleponi. Nah, nanti didemodulasikan lagi berbentuk sinyal digital lagi. Adapun yang diubah adalah frekuensi sinyal teleponi, maka terjadi modulasi frekuensi. Demikian seterusnya dengan berbagai cara ubahan. Nah, ada juga acoustic coupler. Dahulu hubungan komputer dengan teleponi dilakukan melalui suara yang dinamakan acoustic coupler. Dijaga agar tidak ada suara luar yang ikut masuk, seperti itu. Modulasi digital, ada beberapa cara modulasi, yaitu ASK, FSK, BBSK, dan sebagainya. Amplitude shift keying, sinyal ditumpangkan ke amplitudo gelombang suara. Jadi yang ditumpangkan itu adalah sinyal amplitudenya, seperti itu. Ini contohnya, kalau ada amplitudo itu nilainya 1, kalau tidak ada amplitudo itu nilainya 0. Misalnya 1 ini yang atas, yang tidak ada 0 itu adalah yang bawah, misalnya seperti itu. Kemudian adalah FSK, yaitu frekuensi shift keying, sinyal mengubah frekuensi gelombang, jadi ditumpangkan di dalam sinyal frekuensi atau frekuensinya. Nah, jadi ketika frekuensi tinggi itu 0, kemudian frekuensi rendah adalah 1. Ada BBSK juga atau binary phase shift keying, sinyal mengubah fasa gelombang suara. Nah, 0 dan 1 adalah fasa yang terbalik misalnya. Nah, ini adalah 0, ini adalah 1 dan sebagainya. Demodulasi adalah kebalikan dari modulasi. Ubahan pada gelombang suara diambil kembali menjadi sinyal asal. Kecepatan sinyal atau sinyal rate adalah banyaknya kali parameter, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa berubah per detiknya. Seperti itu. Kecepatan sinyal diukur dengan baud. 1 baud, bukan baud buat obeng ya. Baud adalah 1 perubahan per detik. Pada ASK, FSK, dan BBSK, kecepatan baud sama dengan kecepatan bit, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini untuk pertemuan yang ke-9 ini kita sampaikan di modem, yaitu modulator atau demodulasi. Jadi fungsinya modem itu seperti itu. Oke. Baik, saya kira jika Anda punya pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar atau di grup, seperti itu. Oke. Untuk pertemuan ini saya jeda untuk tidak ada tugas, seperti itu. Jadi nanti tugasnya digabung ketika pertemuan ke-10. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.